Langsung ya. Baik, untuk selanjutnya akan ada presentasi dari Saudari Nadila Rista. Langsung saja kepada Saudari Nadila Rista, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudara Sona. Saya izin untuk share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah, Mbak. Baik, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadila Rista Sarasasti izin mempresentasikan terkait artikel yang saya tulis, di mana berjudul Implikasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Indonesia terhadap kesejahteraan buruh dalam perspektif kewarganegaraan. Untuk tujuan dari penulisan artikel ini, di mana ingin mengkaji bagaimana implikasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Indonesia terhadap kesejahteraan buruh dalam perspektif kewarganegaraan. Untuk selanjutnya, untuk metodenya sendiri, saya menggunakan metode telaah kajian literasi, di mana dalam metode ini saya dengan bantuan kajian literatur, kemudian jurnal, dan berita-berita yang lainnya. Terus selanjutnya, untuk hasilnya sendiri, di mana neoliberalisme adalah sebuah ideologi atau model kebijakan yang menekankan pada nilai persaingan pasar bebas dan biasanya dikaitkan dengan ekonomi laissez-faire, di mana pengaruh paham neoliberalisme ini mempengaruhi kebijakan pada pemerintahan Indonesia, seperti halnya salah satunya itu produk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Di mana di sini terlihat ekonomi Pancasila di Indonesia ini bergeser menjadi ekonomi kapitalistik dan neoliberalistik. Selanjutnya, di mana pada penerapan kebijakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini telah mereduksi hak dan kepentingan pada kaum buruh, di mana hal itu terlihat dari aspek struktural yang diakibatkan adanya pertentangan pemerintah dan investor dalam menekankan nilai efisiensi, produktivitas, dan keuntungan. Buruh menuntut kesejahteraan serta keamanan kerja dan kondisi kerja yang baik. Lalu yang bagian terakhir ini ada kesimpulan, di mana pada simpulannya adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini tidak mampu dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, di mana permasalahan tersebut diantaranya tidak adanya pekerjaan informal seperti pekerjaan rumah tangga yang berada di dalam suatu hubungan kerja yang tidak standar, serta kekurangan lainnya, di mana revisi parsial yang ada di UU Cipta Kerja terhadap UU Nomor 13 Tahun 2013 ini tidak adanya peran pemerintah atau negara, sehingga di sini telah menyalahi aturan dari adanya hubungan industrial Pancasila. Mungkin itu saja yang materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nadila yang telah mempresentasikan artikelnya. Kemudian sesi selanjutnya adalah sesi pembahasan. Mungkin dari pembahas satu dari Saudari Ratna Kumala. Waktu dan layar saya persilahkan. Oke, pembahasan presentasi dari Mbak Nadila ya dengan judul Implikasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Indonesia terhadap kesejahteraan buruh dalam perspektif kewarganegaraan ya.
Saya setuju karena sempat RUU Cipta Kerja kan dikatakan dapat menurunkan tingkat kesejahteraan buruh dan pekerja. Padahal justru dengan RUU Cipta Kerja buruh dan pekerja akan lebih sejahtera. Lalu kesejahteraan pekerja menjadi hal penting yang perlu dicermati agar Undang-Undang Cipta Kerja nantinya dapat menjadi payung hukum bagi investasi usaha yang sehat serta dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Diharapkan kesejahteraan pekerja akan menjadi bagian penting dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Jadi menurut saya ini udah bagus, perlu ditingkatkan lagi, dan dari presentasi saya kira sudah lengkap, sudah bagus, dari tujuan, metode, hasil, dan simpulan juga sudah ada, sudah lengkap, PPT-nya juga menarik. Itu dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Ratna Kumala atas tanggapannya. Kemudian untuk pembahas kedua, kebetulan dari saya sendiri, di sini saya izin menanggapi presentasi dari Saudari Nadila terkait dengan implikasi suatu peraturan, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap kesejahteraan buruh. Jadi memang seperti yang sempat heboh kemarin bahwa Undang-Undang tentang Cipta Kerja ini memang banyak menuai kontroversi, entah itu dari dampak positif atau negatifnya. Masyarakat demonstrasi di mana-mana menganggap bahwa undang-undang ini memang telah menyalahi atau merugikan para buruh. Oke, terkait kesejahteraan buruh, memang benar bahwa buruh adalah sosok yang penting bagi suatu negara, di mana mereka adalah penggerak dari roda ekonomi negara juga. Jadi setiap ada peraturan memang seharusnya, memang sepatutnya bahwa peraturan itu bisa memberikan sistem yang baik bagi buruh, tak terkecuali bagi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 ini. Akan tetapi pada penjelasan Saudari Nadila, penerapan kebijakan undang-undang ini telah mereduksi hak dan kepentingan pada kaum buruh. Seharusnya itu memang tidak dilakukan seperti itu. Kemudian ke depannya bagi pemerintah, harapannya memang harus bisa mendampingi dalam proses pembuatan undang-undang, di mana tetap memperhatikan aspirasi rakyat, memperhatikan sistem Pancasila, dan juga hukum industrial Pancasila agar buruh-buruh bisa sejahtera dengan peraturan-peraturan yang maksimal seperti itu. Oke, tadi adalah sesi pembahasan. Kemudian untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya kepada Saudari Nadila, bisa langsung on mic. Saya India Dina izin bertanya. Dari hasil kesimpulan tersebut telah dipaparkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak mampu dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lalu permasalahan apa saja yang dimaksud? Dan menurut Mbak Nadila, apakah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini masih berjalan? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan dari Mbak Endriana Dina. Mungkin langsung saja kepada Saudari Nadila Rista untuk menjawab pertanyaan tersebut. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator dan kepada Saudari India Dina telah menyampaikan pertanyaan untuk saya. Izin menjawab terkait permasalahan apa saja yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, di mana pada Undang-Undang tentang Cipta Kerja tersebut kan telah merubah beberapa pasal dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, di mana diantaranya itu ada hilangnya batas waktu maksimal PKWT dan dihapusnya frasa kebutuhan hidup layak. Terus selanjutnya ada outsourcing, selanjutnya ada pergeseran pemutusan dalam hubungan
hubungan kerja, dan yang terakhir itu terkait tidak ramah penyandang disabilitas. Nah, untuk apakah yang pertanyaan kedua, apakah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini masih berjalan? Untuk jawabannya itu, Undang-Undang Cipta Kerja ini resmi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku setelah adanya peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau biasanya Perpu, di mana itu nomor 2 tahun 2022. Di mana Perpu ini dinyatakan resmi pada tanggal 30 Desember 2022. Namun, dengan catatan, walaupun UU Cipta Kerja ini resmi dicabut, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU Cipta Kerja masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Perpu. Nah, ini, saya beri contohnya itu pasal yang tidak diubah atau dihapus. Itu di antaranya ada pasal 80 tentang hak pekerja menjalankan ibadah, selanjutnya ada pasal 81 tentang cuti haid, selanjutnya ada pasal 82 tentang cuti melahirkan, selanjutnya ada pasal 83 tentang hak menyusui bagi pekerja perempuan, dan yang terakhir itu adanya pasal 93 tentang jenis-jenis izin tidak bekerja yang wajib diupah. Mungkin itu jawaban dari saya. Apakah dari Mbak Indriana Dina ada feedback atau pertanyaan lagi? Oke, untuk Mbak Indria Dina, apakah ada feedback? Saya rasa tidak ada ya. Berikut tadi adalah Sudah cukup. Terima kasih atas jawabannya. baik.